Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengabarkan bahwa 2 hari yang lalu sahabat saya sudah sampai ke kediaman Kiai Haji Imaduddin. Jadi sahabat saya malam hari sudah sampai ke kediaman beliau dan menyampaikan surat ajakan diskusi dari saya kepada beliau. Itu sudah sampai ya suratnya. Ternyata besoknya ada jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Utsman melalui, insya Allah ini adalah orang terdekatnya. Jawabannya lewat WA dan ternyata Kiai Haji Imaduddin menolak. Beliau maunya itu diskusi tulisan dibalas dengan tulisan, maunya seperti itu. Ya meskipun padahal di awal ya ceramah beliau itu menantang sedunia live, ya terbuka. Tantangannya kan seperti itu di awal, tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Jadi beliau itu maunya utusan dari Robitoh Alawiyah. Kalau bukan Robitoh Alawiyah tidak beliau ladenin. Padahal ya ada juga dari Bani Alawi, ada juga yang beliau tolak, yang tidak beliau tanggapi, maksudnya sampai sekarang ada juga sebenarnya. Ya sudahlah, gak apa-apa. Karena seharusnya kalau memang niat ilmiah, ya seharusnya ya jangan nolak. Kalau memang niat ilmiah, jangan pandang bulu. Siapapun yang merasa sudah memiliki pemahaman dalam ilmu ansab, ya beliau persilahkan. Atau seumpama saya disuruh ke kediaman beliau, ya saya datang nantinya. Saya datang gitu. Kalau mau ngajak ngopi, diskusi, ya saya datang gitu. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Kita tidak usah bahas itu. Jadi begini saja, bagi teman-teman atau masyarakat, ya, atau delegasi dari pesantren seumpama yang masih kekeh mempertahankan bahwa Bani Alawi nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW sesuai dalam kitab, ya, kitab yang beliau tulis Al-Mawahibul Laduniyah. Jadi yang kita bahas itu ya, yang bisa mempertahankan kitab Al-Mawahibul Laduniyah yang ditulis oleh Kiai Haji Utsman Banten, monggo saya ajak diskusi bareng, diskusi santai ya, sambil ngopi-ngopi di mana? Di live TikTok saya. Nah, TikTok saya namanya Naja Media, channel YouTube saya juga Naja Media. Sebenarnya saya fokus di debat lintas agama, tapi dalam hal ini saya persilahkan bagi teman-teman yang merasa sudah yakin dengan karya beliau, tesis beliau, dan bisa mempertahankan ingkitok nasabnya Bani Alawi, saya persilahkan datang ke live saya. Insya Allah kalau malam antara jam 8 atau jam 9 WIB ya, saya live di TikTok Naja Media. Monggo, di situ ada 8 orang. Saya bisa menaikkan 8 orang yang bisa mempertahankan tesis beliau. Jadi saya tunggu siapa saja yang bisa ilmiah dalam membahas ini. Akan saya tunggu teman-teman. Tapi jangan gontok-gontokan ya, gak usah lah. Ini kan kajian ilmiah gitu loh. Ngapain gontok-gontokan? Kita sesama umat Islam, sama-sama umat Rasulullah SAW. Kita ngambil jalan tengah dalam hal ini. Jadi murni ilmiah. Tapi syaratnya itu harus paham ilmu ansab dulu, baru berkomentar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'atsallahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Ya, barusan saya mendapatkan informasi bahwa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani telah menolak ajakan debat ilmiah dari Ustadz Wafi, seorang santri dari pesantren Sidogiri. Ya memang itu ibarat buah simalakama bagi Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Pertama, baru beberapa hari yang lalu pesantren Sidogiri telah di-framing bahwa pesantren ini
mendukung Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Tetapi hari ini pesantren Sidogiri telah menjawab dengan sangat brilian sekali dengan mengizinkan muridnya untuk mendebat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Bukan salah satu pengajar di pesantren Sidogiri yang tampil untuk mendebat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, tetapi santri. Jadi santri dari Sidogiri yang maju untuk mendebat Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ini ibarat Wasi Malakama, seorang yang sudah di framing seolah kiai besar, alimul allamah yang lebih alim dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ditantang debat oleh seorang santri. Kalau diterima, ini ibarat penghinaan. Kalau nggak diterima, dianggap takut, lari dari debat. Nah, pilih yang mana? Beliau memilih lari dari debat. Ya memang kalau saya perhatikan posisi dari Kiai Imad ini makin lemah. Jadi apa yang sebelum-sebelumnya dianggap adalah paling ilmiah, tapi makin hari kelihatan ternyata ini makin tidak ilmiah. Ternyata hujahnya makin tidak ilmiah. Ternyata andalannya cuman abad sebelum dari kitab Syajaratul Mubarakah. Itu aja. Andalannya bukan dari isi kitab. Andalannya adalah kapan kitab itu ditulis. Itu aja. Nah, makanya yang terjadi adalah pembusukan kepada ulama-ulama muktabar, terutama dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah. Dibusukkan sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bayangin. Mereka berpendapat dengan kaul Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak bisa. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Dia mengatakan Ibnu Hajar orang besar, tetapi dalam masalah ini perlu dalil dan perlu referensi. Artinya apa? Beliau menganggap bahwa sekelas Imam Ibnu Hajar tidak mengerti dalil, tidak punya referensi. Ini dampaknya pembusukan kepada ulama. Sehingga jangan heran apabila kita lihat di medsos, para buzzer tidak menghargai lagi para ulama. Mereka mempertanyakan ini kitab abad keberapa. Itu aja, tidak melihat lagi siapa yang menulis. Sementara tradisi dalam Islam, kita menghormati para ulama. Tetapi apa yang ditanamkan oleh Kiai Imad ini adalah tidak menghargai ulama. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu dikenal ulama nasab. Namanya ada di kitab Tabaqat An-Nasabin. Tertulis di situ Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu juga ada di kitab Tabaqat An-Nasabin sebagai ulama ahli nasab juga. Nah, sementara Kiai Imad, siapa yang mengakui dia sebagai ahli nasab? Kapan dia belajar ilmu nasab? Kepada siapa dia belajar ilmu nasab? Siapa guru ilmu nasabnya? Nah, kalau dia nggak punya latar belakang keilmuan ilmu nasab, tiba-tiba nulis kitab nasab, apa nggak keracunan yang baca? Kan dia mencampur aduk. Dia tidak menggunakan qawaid ilmu nasab, dia menggunakan qawaid ilmu fikih, qawaid ilmu tarikh dalam ilmu nasab. Sementara qawaid ilmu nasab dibuang. Nah, ini sesuatu yang muhdath. Kalau ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang mengada-ada. Tidak ada ulama ahli nasab satupun yang memiliki pemikiran seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kalau sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dipertanyakan, gimana? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli nasab. Kalau dia menulis nasab seseorang, dia menulis dengan keilmuan nasabnya, bukan sekonyong-konyong menulis tanpa ilmu. Nah, Kiai Imad apa? Ya, nah itu terjadi pembusukan kepada ulama. Dia dengan PD-nya meyakinkan bahwa tidak ada satu kitab pun sebelum abad ke-6 yang menulis bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir memiliki putra bernama Abdullah atau Ubaidillah. Bagaimana dia bisa memastikan bahwa tidak ada kitab itu? Sementara dia tidak pernah kemana-mana, hanya sembunyi di kamarnya saja. Dan dia tahu bahwa kitab Syajaratul Mubarakah yang menurut beliau adalah kitab abad ke-6 itu pun baru ditemukan 26 tahun yang lalu. Kalau kita cek di kitab Tabaqat An-Nasabin pada abad ke-3 sampai abad ke-6 Hijriah, ada sekitar 161 ulama ahli nasab. Masa mereka nggak pernah nulis kitab? Terus di mana kitab mereka? Manuskrip mereka di mana?
seberapa daya upaya Kiai Imad dalam mencari manuskrip-manuskrip itu. Dan dari abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-15 Hijriah ada 539 ulama ahli nasab, dan tidak ada satupun yang mengeluarkan statement-statement seperti yang dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Apakah Kiai Imaduddin Al-Bantani ini lebih alim dari 539 ulama itu? Coba kita pikirkan dengan akal sehat. Nah, ini kan keblinger. Jadi mahalun nizaknya itu bukan di mana-mana. Mahalun nizaknya bukan di kitab. Mahalun nizaknya bukan di Imam Ubaidillah. Mahalun nizaknya adalah di pola pikir dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Di situ mahalun nizaknya. Letak obstacle-nya itu di situ. Sekarang Kiai Imad berkelit, lari dari kancah, dan dengan argumentasi tulisan dibalas tulisan. Ya dia ya dia kalau debat langsung nggak mungkin bisa. Kalau mau debat ilmiah itu memang dibutuhkan orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, memahami benar apa yang sedang diperdebatkan. Ya, Kiai Imad jauh dari itu. Dia nggak punya banyak referensi juga. Kalau jawab tulisan juga asal-asalan. Ya asal-asalan aja, nggak ada yang ilmiah. Ya mungkin bagi orang awam kelihatannya seperti ilmiah, tapi bagi seorang yang mengerti, ini jawaban asal-asalan, sama sekali nggak ilmiah. Makanya benar sekali kalau Robito Alawiyah tidak menanggapi Kiai Imad, ini benar sekali, nggak apple to apple. Apalagi ketua Robito Alawiyah digeret-geret untuk menanggapi Kiai Imad ini, ya nggak apple to apple. Bahkan Ustadz Wafi pun sebetulnya nggak apple to apple dengan Kiai Imad ini, karena Ustadz Wafi memahami ilmu ini, memahami qawaid ilmu nasab. Kiai Imad tidak memahami. Jadi begitu. Nah, saya harap Ustadz Wafi untuk tidak terburu-buru mempublikasikan hasil karyanya, karena saya melihat Kiai Imad ini terindikasi orang yang suka plagiat dan suka melemahkan hasil karya orang lain dengan argumentasi yang tidak ilmiah. Sekelas Imam Ibnu Hajar dibantah dengan argumentasi yang tidak ilmiah. Bagaimana mungkin orang yang lahir abad ke-9, abad ke-10 Hijriah bisa menjadi saksi kelahiran orang abad ke-4 Hijriah? Nah, kalau pertanyaan itu dipertanyakan kepada Kiai Imad, bagaimana mungkin Anda yang lahir ada yang hidup abad ke-15 Hijriah bisa menjadi saksi bahwa pada abad ke-4 Hijriah tidak pernah lahir seorang bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir? Bagaimana mungkin? Jadi cukup kita ketahui saja kelasnya Kiai Imad tuh ya seperti itu kelasnya. Jadi ya sudah makin kelihatan kalau ternyata beliau ini bukan seorang ilmuwan. Beliau melarikan diri dari debat. Jadi kita semua sudah sama-sama menyaksikan ternyata cuma segitu kelasnya Kiai Imad. Oke? Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.